Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, topik apa yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini? Kita akan membicarakan tentang orang tua baru dan tantangannya, Pak Gunawan. Kita ini menyadari bahwa sebagai orang tua baru ada banyak hal yang harus dihadapi. Nah, jadi ya mudah-mudahan pembicaraan ini dapat menolong mereka menghadapinya. Ya memang sebagai pasangan baru itu kebanyakan yang diidamkan itu adalah kehadiran anak, Pak Paul. Betul. Bahkan orang tua mereka pun juga mengharapkan, ayo cepet-cepet punya anak, gitu. Betul. Maksudnya supaya bisa ngomong cucu ini si orang tua atau nenek kakeknya ini, gitu Pak Paul. Tetapi kan sesuatu yang baru, Ya. apalagi tidak ada suatu lembaga yang bisa mendidik atau mempersiapkan mereka. Betul. Sehingga mereka ini banyak sekali mengalami hambatan-hambatan. Dan saya sendiri, atau mungkin juga Pak Paul sendiri pada awal pernikahan kan juga banyak sekali Pak ya tantangan-tantangan itu. Betul. Nah, kira-kira apa aja tantangan-tantangan ini yang dihadapi oleh orang tua baru? Tantangan pertama yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan fisik menjaga dan merawat anak, Pak Gunawan. Ternyata merawat anak kecil itu tuh benar-benar menyita tenaga, benar-benar meletihkan. Mungkin orang yang nggak mengerti pikir apa sih susahnya ya merawat anak kecil, tapi ternyata memang sangat melelahkan. Malam kadang-kadang mesti bangun beberapa kali, dan di siang hari pun tidurnya hanya sebentar-sebentar. Dia memerlukan terus perhatian, jadi benar-benar meletihkan. Nah, godaan terbesar adalah menyerahkan tanggung jawab membesarkan anak ini kepada inang pengasuh. Akhirnya ada orang-orang yang berkata, udah saya nggak sanggup, saya serahkan sajalah kepada inang pengasuh. Nah, saya pribadi ya nggak akan menentang. Saya mengerti kita ini semuanya punya keterbatasan, tapi poin saya adalah jangan sampai kita menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada inang pengasuh. Kita juga harus turun tangan, kita juga harus memberinya makan, kita juga harus menggendongnya, harus membelainya, mengajaknya bicara. Nah, sentuhan-sentuhan itu tuh akan direkam oleh anak sebagai suara atau sentuhan yang dikenal oleh si anak. Nah, nanti ini akan mendorong si anak untuk bisa nantinya lebih dekat dengan orang tuanya. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang merasa, jangan diserahkan orang lain, saya mau mengasuhnya sendiri, karena ini melalui mengasuh itu dia bisa belajar gitu Pak Paul. Iya. Jadi walaupun letih, itu masih mau dijalani gitu Pak Paul. Betul, jadi ada orang-orang yang memang siap ya, walaupun capek atau apa, tapi tetap mereka berkata, kami akan rawat anak ini. Nah, sudah tentu itu adalah hal yang baik, namun yang juga nanti kita harus memperhatikan diri kita secara keseluruhan, jangan sampai akhirnya kita melalaikan tanggung jawab kita yang lain-lainnya. Ya, tapi kadang-kadang si suami ini juga ada setuju gitu. Karena dengan mengundang perawat itu Pak Paul, kan itu harus menyediakan tempat untuk dia tidur, Ya. atau juga gajinya berapa, itu kan juga harus diperhitungkan gitu oleh keluarga baru ini Pak Paul. Betul. Itu sebab dalam masa perkenalan, berpacaran, pria dan wanita ini harus berbicara ya. Apakah nanti akan merawat anak sendiri ataukah akan menyerahkannya kepada inang pengasuh. Ada orang yang memang nggak setuju istrinya itu menyerahkannya kepada inang pengasuh, karena mereka berpendapat bahwa kami dibesarkan oleh orang tua kami mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kami mau anak kami juga menerima yang sama. Nah, sedangkan pasangannya kebalikannya, dari kecil sampai besar diurus oleh inang pengasuh, dan dia berkata, lihat saya baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak kekurangan kasih sayang. Nah, itu makanya mesti dibicarakan sebelum mereka menikah. Iya, juga ini Pak Paul, ada ibu muda ini yang katakan selain mengasuh anaknya, dia pun harus masih mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Jadi
kalau anaknya tidur, lalu dia cepat-cepat ke dapur untuk bekerja, dan ini melelahkan sekali gitu loh Pak. Betul, ya jadi saya lihat itu pada istri saya Pak Gunawan, kadang-kadang mandi pun nggak bisa ya, karena memang nggak ada yang jagain anak. Nah, karena kami tinggal di sana dulu, jadi anak-anak harus diasuh sendiri, dirawat sendiri, kami nggak punya pembantu, jadi itu juga memang nggak gampang. Tapi karena ya istri saya dia bersuka cita, dia senang bisa melakukan itu, nggak apa-apa buat dia. Tapi ada orang yang akhirnya nggak tahan juga. Nah, daripada nanti menjadi masalah, ya silakanlah pakai orang untuk bisa membantu mereka. Mungkin perlu juga bagi ibu muda ini untuk mendisiplin diri, beristirahat pada saat ada kesempatan gitu Pak Boy. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi jangan sampai mereka ini melalaikan tanggung jawab untuk merawat diri mereka sendiri. Karena ya mereka manusia, mereka juga punya kebutuhan, jadi mereka juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi itu. Karena pada intinya adalah kalau kita terlalu capek, kita terlalu stres, kita nggak bisa menjadi orang tua yang efektif juga. Iya, tantangan yang lain apa Pak Boy? Tantangan kedua yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan memelihara hubungan suami istri yang sehat. Begini Pak Gunawan, kehadiran anak bukan hanya menyita waktu dan tenaga, tapi juga minat dan perhatian. Dengan terkurasnya waktu dan tenaga, keinginan untuk mengerjakan aktivitas yang biasa kita kerjakan untuk pasangan kita dan dengan pasangan kita sekarang berkurang. Akhirnya dengan berjalannya waktu, perhatian terhadap pernikahan mulai surut karena perhatian dicurahkan sekarang sepenuhnya pada anak. Nah, sudah tentu di sini dibutuhkan pengertian dan kerelaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi. Ya, kita ini menikah, kita masih siap untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita. Kita nggak bisa ya berkata, oh saya butuh perhatian dari istri saya dan anak harus tunggu. Nggak bisa. Anak ya harus diberikan makan pada waktu tertentu, anak harus diberikan tidur pada waktu tertentu, dan sebagainya. Itu semua memerlukan tenaga dan perhatian. Nah, jadi udah tentu karena waktu hanya 24 jam dan ada tambahan waktu yang diberikan untuk anak, ya berarti nggak ada lagi waktu atau nggak cukup lagi waktu yang bisa diberikan untuk suaminya. Jadi perlu memang pengertian dari suami. Namun selapaknya berbagilah waktu dengan pasangan walaupun kualitas dan kuantitas tidak lagi sama. Jadi suami harus menerima bahwa bukan saja kuantitas yang berkurang, kualitasnya pun juga akan berkurang. Karena kenapa? Baru ngobrol-ngobrol, baru senang-senang, anak nangis lagi ya. Harus diberikan perhatian. Atau anak-anak nangis pun karena istri memikirkan kalau ada apa dengan anak, akhirnya hatinya gak sepenuhnya pada suaminya. Nah, suami juga harus mengerti akan ada penurunan kualitas ini. Ya, jadi tingkat kata ya udah suami istri mesti menerima fakta ini. Ya mungkin tidak bisa sekaligus gitu ya Pak. Tapi bertahap gitu. Maksud saya itu kadang-kadang hanya cuma sebentar tapi bisa lebih sering gitu Pak dilakukan. Betul. Jadi mesti pintar-pintar memang memanfaatkan waktu yang ada. Memang nggak bisa lagi tuh mengharapkan waktu yang panjang, nggak bisa lagi mengharapkan bisa pergi-pergi nonton atau apa. Kadang-kadang bisa kalau ada yang jagain anak, kadang-kadang juga nggak bisa. Ya udah, itu semua harus diterima. Dan suami harus mengerti bahwa istri melakukan ini bukan dengan senang-senang juga, karena saya yakin istri kita juga yang nggak enak sama kita. Dia tahu kita juga butuh perhatiannya. Nah, jadi ya kita berikan dukungan kepada istri dan berkata bahwa kita mengerti. Di pihak lain, istri memang juga harus menunjukkan bahwa dia sesungguhnya juga ingat suaminya, bahwa suaminya juga perlu waktu dia dan sebagainya, sehingga suami tahu bahwa dia dengan istrinya itu tuh bukan diabaikan, bukan. Lalu kalau istri diam-diam aja, hanya fokus pada anak, lama-lama suami akan berkata bahwa iya kamu memang sebetulnya itu lebih suka menghabiskan waktu dengan anak ketimbang dengan saya. Jadi suami akan merasa ya udahlah kalau begitu saya nggak lagi berarti buat kamu lebih menyukai anak, ya udah saya nggak akan lagi campur dah. Nah, jadi istri perlu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin dalam keterbatasannya dia coba untuk memberikan dirinya
tapi memang nggak bisa lagi maksimal. Ya tapi memang itu kadang-kadang ya sulit untuk dihindari gitu Pak, karena perhatian orang itu untuk terpecah melayani anak dan suami ini juga agak berat gitu Pak. Betul. Jadi lebih banyak memang ibu muda ini, apalagi anaknya baru yang pertama, itu kan masih senang-senangnya dengan babynya ini gitu Pak. Hampir sebagian besar waktunya tertular ke sana, dan si suami memang dituntut pengertiannya untuk itu gitu. Betul. Jadi anak pertama itu tuh bukan hanya membuat orang tua senang atau ibu senang, tapi juga membuat orang tua, terutama ibu, cemas. Karena ini anak pertama, dia nggak ngerti ya sebetulnya bagaimana merawat anak. Jadi segala sesuatu itu tuh banyak uji cobanya. Nggak bisa enggak, tingkat kecemasan meninggi, yang membuat dia tuh lebih berhati-hati, lebih terfokus, lebih memikirkan anaknya. Nah, nggak bisa enggak itu menyita perhatian dan fokusnya kepada suami. Nggak bisa enggak itu. Anak kedua, anak ketiga mendingan, karena dia udah lebih berpengalaman, dia lebih ngerti, dia nggak terlalu panik lagi. Nah, dia lebih bisa membiarkan dan memberikan perhatian yang lebih banyak kepada suaminya. Tapi itu kalau jaraknya anak agak berdekatan itu juga menjadi masalah tersendiri gitu Pak. Walaupun dia sudah punya pengalaman pada anak yang pertama, tetapi karena anak yang pertama ini masih membutuhkan banyak perhatian dari dia, lalu dia melahirkan lagi anak kedua, nah ini tambah dia itu terlibat pada perawatan anak dan mengabaikan suaminya, secara tidak langsung mengabaikan itu. Betul. Jadi memang ada plus minusnya Pak Gunawan mempunyai anak dengan jarak yang berdekatan. Nah, minusnya adalah yang tadi Pak Gunawan katakan, berarti selama mungkin beberapa tahun pertama, si istri itu terutama ya harus memberikan waktu yang sangat penuh dan intens untuk merawat 2 atau 3 anak-anaknya secara sekaligus lah gitu ya. Nah, itu berat memang. Namun positifnya adalah, sisi baiknya adalah setelah satu waktu tertentu, misalkan usianya sudah, yang paling kecil usia 3 tahun, kemudian yang kedua 5 tahun, atau yang pertama 7 tahun. Nah, mereka sudah bisa main bersama. Ini yang baiknya. Istrinya atau si ibu bisa tinggalkan anak-anak, mereka bertiga akan main-main, karena sudah dalam usia yang dekat itu mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi untungnya adalah pada kasus seperti ini, si ibu sebetulnya itu lebih bisa rileks di waktu-waktu belakangannya itu. Yang saya amati dalam keluarga saya itu ketika anak-anak sudah mulai sekolah gitu. Ketika anak-anak mulai sekolah, nah ini ibunya ada punya waktu untuk ngurusi dirinya sendiri atau ngurusi rumah gitu. Betul. Tapi selama mereka masih di rumah, ini masalahnya banyak betul. Betul. Betul sekali. Maka itu menjadikan relasi suami istri itu rentan Pak Gunawan. Rentan sekali. Jadi perlu memang ambil waktu, bisa ngobrol malam setelah anak tidur, kalau bisa duduklah, bicaralah hati ke hati, atau waktu satu kerja di rumah, ya misalkan kirimkan SMS, ngobrol sebentar atau apa. Jadi perlu usaha untuk benar-benar memelihara relasi ini, karena kalau enggak, relasi ini akan terbilang oleh tuntutan anak. Itu sebabnya pada awal-awal pernikahan itu komunikasi itu juga masih agak sulit gitu Pak, antara suami istri ini. Ya. Tidak mudah ini membina hubungan komunikasi. Betul. Jadi udah ada banyak tekanan dari luar, udah begitu mereka juga baru menikah, masih perlu saling menyesuaikan. Nah, itu adalah tekanan tersendiri lagi. Jadi itu sebab ya kita mengangkat topik ini, karena kita menyadari betapa banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh seorang tua muda. Iya. Ada tantangan yang lain, Pak? Tantangan ketiga yang mesti dihadapi oleh orang tua baru adalah tantangan penyesuaian cara membesarkan dan mendisiplin anak, Pak Gunawan. Kita akan dibesarkan dalam keluarga yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Tidak bisa tidak, kita akan bawa semua perbedaan itu ke dalam keluarga kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, perselisihan. Nggak apa-apa, jangan takut berselisih gara-gara kita mempunyai cara hidup yang berbeda, cara membesarkan anak yang berbeda. Nggak apa-apa. Yang penting adalah kalau kita tahu ada perbedaan itu, ya kita bicarakan nantinya. Nah, ada satu area khusus yang saya kira
sering menjadi bahan pertengkaran antara orang tua ya, yaitu hal kemandirian anak. Sebagai contoh, kita berpendapat anak kita ini udah cukup lah, umur 2 tahun, gak usah disuapin lagi, bisa kok makan sendiri. Istri kita berkata, oh enggak, harus disuapkan. Kenapa? Kalau enggak dia makannya lama sekali, akhirnya dia gak habis makan. Jadi yang dengan saya kasih dia makan. Kalau kelamaan kasih dia makan, nanti saya gak bisa kerjakan tugas-tugas saya yang lain. Kita berkata, ya gak apa-apa dia makan lama, mungkin seminggu, 2 minggu dia makan lama, tapi setelah itu dia akan belajar makan sendiri, dan dia akan pelan-pelan makan lebih cepat. Nah, gak bisa enggak, akhirnya akan terjadi pertengkaran. Jadi seringkali itu topik pertengkaran pada masa anak kecil adalah soal-soal seberapa cepatnya anak itu harus mandiri. Nah, seringkali kita pasangan kita nggak sama. Tapi itu memang biasanya terpengaruh oleh bagaimana masing-masing orang tua mereka itu mendidik mereka gitu. Iya. Jadi pola pengasuhan istri ini banyak dipengaruhi oleh orang tuanya gitu. Iya. Juga suami. Iya. Seperti yang tadi saya katakan dalam hal makan ini. Iya. Kalau dulu dan dia melihat adik-adiknya dulu tidak perlu disuapi, umur 2 tahun sudah bisa makan sendiri gitu. Iya. Dan lagi kalau misalnya mertua pas datang dan melihat semantu suapi anak tuh, nah mungkin dia ngomong sama anaknya, bilang itu istrimu nggak usah terus-terusan kasih makan, suapi anak dibiarkan nggak apa-apa, berapa nggak apa-apa, jangan jaga makan sendiri. Nanti anak dengan gitu pikir ya benar juga ya, sampaikan kepada istri. Nah, saya tahu dia ngomong itu mertua sama begitu. Ya, jadi dalam konteks kayak gini, dalam kasus seperti begini, kuncinya adalah bicara dan saling mendengarkan Pak Gunawan. Ya, kita perlu mengutarakan pendapat dan alasan mengapa kita berpendapat demikian. Kita juga harus berusaha mengerti pasangan, dan kita pun juga harus melihat dampak disiplin pada anak. Bila anak bersama tertekan atau bersama memberontak, mungkin kita harus mengkaji ulang cara kita mendisiplin anak. Contoh misalnya soal makan tadi, karena kita mau dia akhirnya makan sendiri, istri kita akhirnya udah dah ngalah dah, biarkan dah. Nah, karena kita yang berkata atau mengusulkan demikian, jadi kita rasanya itu lebih berkepentingan mau memastikan anak ini benar-benar bisa makan. Akhirnya apa yang terjadi? Pas lagi makan, tidak lagi disuapi, anak itu makan sendiri, lama sekali, udah begitu makannya sembari main-main. Akhirnya siapa yang marah? Kita yang marah. Kita misalnya tegur tuh anak dengan suara yang keras, istri kita jadi marah. Saya sudah beritahu kamu jangan paksa dia makan sendiri. Akhirnya begini kan. Nah, ini kita marah pasti anak. Nah, istri kita bilang jangan marah begitu pada anak. Dia masih kecil, nggak perlu dibentak-bentak, biarkan saja. Nah, akhirnya kita ribut soal kedua. Pertama, soal membesarkan anak, berapa cepatnya dia harus mandiri. Sekarang merambat ke hal yang kedua, soal pendisiplinan. Nah, akhirnya ya kita mesti kembali duduk bersama lagi, saling bicara, saling mendengarkan lagi. Iya, itu selain mendisiplin anak juga dalam memberi hadiah-hadiah kepada anak itu juga kadang-kadang seringkali menjadi bahan percekcokan gitu loh Bapak. Ya. Ada orang tua yang satu berkata tidak perlu diberi mainan segitu banyaknya, ini kan anak masih kecil, tetap bosan. Ya. Tapi yang satu merasa, karena ini anak kita yang pertama, kenapa nggak boleh saya memberikan hadiah-hadiah? Ya. Itu bisa menjadi satu percekcokan. Betul, dan ini memang membawa kita kepada tantangan yang keempat yang dihadapi oleh orang tua baru, yaitu bagaimana kita mengasihi anak. Kita akan memberikan hadiah atau apa itu dalam rangka menunjukkan kasihnya pada anak ya. Nah, udah tentu ini akan ada sekali pengaruh dari keluarga asal kita. Kalau keluarga asal kita adalah keluarga yang melimpahkan kita dengan hadiah atau barang sebagai wujud kasih, kita cenderung mengikutinya. Sedangkan pasangan kita mungkin kebalikannya. Pasangan kita bukan dari keluarga yang terlalu mampu, jadi dia tidak mendapatkan semua itu, tapi dia mendapatkan banyak waktu dari orang tuanya, banyak pembicaraan, ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya. Nah, ini dibawa dalam pernikahan. Jadi si suami misalnya berkata, ini cara saya mengasihi anak, nggak apa-apa kok beli ini.
anak minta ini diberikan, ini nggak apa-apa. Istri berkata, enggak, itu cara yang salah untuk mengasihi anak. Yang penting adalah kita ajak dia ngobrol, benar-benar beri waktu kepadanya. Itu cara yang lebih baik. Nah, kita tekan lagi. Ya memang seringkali banyak pasangan muda ini yang tidak siap juga secara finansial gitu Pak. Iya. Seperti memberikan hadiah, memberikan perhatian, ini kadang-kadang menuntut biaya gitu Pak, menuntut ada dana yang harus disiapkan untuk itu. Betul, ini biasanya juga menjadi bahan pertengkaran dan tantangan, yaitu memang dalam hal memakai uang juga Pak Gunawan, yaitu seberapa banyak uang yang boleh digunakan untuk membeli mainan, berapa banyak yang kita bisa keluarkan untuk membelikan misalnya baju untuk si anak kita atau perlengkapannya dan sebagainya. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang perlu dibicarakan dan suami istri mesti belajar untuk tidak menuduh ya, mengatai pasangannya. Kamu memang orangnya begitu, kamu memang begitu, jangan. Perbedaan ini lumrah. Jadi hampir semua pasangan nikah harus melewati fase ini. Ya, jangan misalkan juga berkata, kamu ini memanjakan anak. Nah, yang sana bilang, saya nggak memanjakan anak, kamu yang kejam sama anak. Nah, itu jadinya itu udah mulai berubah tuh. Dari berbeda, akhirnya menjadi masalah karakter. Yang satu memanjakan karena orangnya manja lah, yang satu kejam karena memang orangnya kejam. Nah, ini yang kita harus cegah. Iya, kadang-kadang juga ini kan masalah tidur. Nah, istri ini karena anaknya dari pertama dia kan ingin dekat dengan anaknya. Iya. Tetapi karena anaknya ada di sana dan anak kecil kan seringkali malam bangun dan sebagainya, si suami ini merasa terganggu sekali gitu Pak. Dan ini juga menjadi pembicaraan atau bahkan diskusi yang hangat di antara pasangan suami istri yang baru. Iya. Iya. Si suami mau pindah ke kamar yang lain, dia merasa, saya juga perlu didampingi katanya istrinya itu. Iya. Tetapi suami berkata, kalau saya di situ terus saya tidak bisa tidur, padahal besok saya mesti bekerja. Iya. Ya, pengaturan tidur itu seringkali menjadi masalah Pak Gunawan. Selain dari masalah itu, yang saya juga tahu adalah kalau istrinya berkata, ya anak kita memang perlu ditemani. Dan memang ada anak yang bawaannya takut. Ya. Sehingga kalau ditaruh di kamar sendiri, dia nangis. Istri kita ini harus sesara temani. Akhirnya dia tiduran di sana. Ya. Dan kita bangun, kita nggak malam, istri kita nggak ada, kita ngomong sama dia. Dan kamu kok nggak balik lagi ke sini? Istri kita berkata, ya kalau ketiduran bagaimana? Kalau udah capek. Akhirnya kita berkata, udah kalau begitu, bawa anak sini deh, supaya kamu nggak terus. Akhirnya itu anak tidur sama kita terus menerus. Nah, akhirnya waktu kita udah siap untuk sapi anak itu, minta dia ke sana, anak itu udah ketakutan. Istri kita berkata, nggak bisa dong, temani dong. Akhirnya jadinya bisa berkar lagi. Jadi sekali lagi ini bagian yang wajar. Yang penting adalah saling dengar, saling bicara hati ke hati, tujuannya apa. Mungkin masing-masing ini dituntut untuk mau mengerti gitu loh, persoalannya, pasangannya gitu. Dengan hadirnya anak yang pertama ini, yang masih kecil, kita mengorbankan kepentingan diri kita sendiri, baik suami maupun istri gitu Pak. Iya, ini betul Pak Gunawan. Jadi memang dengan tambahnya anak nanti udah tentu ya ada lagi masalah yang baru ya, betul. Tapi sebetulnya ujian terberat adalah di anak pertama. Ini ujian terberat. Lulus apa tidaknya kita menentukan sekali itu tahapan berikutnya. Terus seringkali kalau kita nggak lulus, artinya masing-masing simpen ganjelan, nggak suka dengan cara suami menangani anak, suami nggak suka dengan istri menangani anak atau apa yang lainnya. Biasanya itu kita bawa ke anak berikutnya, dan akhirnya anak berikutnya menjadi medan pertengkaran lagi yang baru. Kalau kita punya anak lagi yang ketiga, medan pertengkaran yang baru lagi. Jadi benar-benar anak pertama ini nih penentu. Kalau kita nggak lulus, biasanya kita bawa masalah itu ke anak berikutnya. Tapi memang biasanya anak pertama itu selalu jadi korban karena buat kelinci percobaan itu gitu Pak. Iya. Itu terasa sekali sebagai anak sulung itu kadang-kadang merasa waduh. Iya. Ya orang tua yang berkata, ya kamu masih belum punya pengalaman, jadi kamu coba-coba gitu. Betul, itu memang kerugiannya anak pertama. Tapi keuntungannya anak pertama adalah biasanya paling banyak menerima kasih sayang dan perhatian. Itu untungnya.
Karena biasanya orang sangat senang menyambut anak pertama, melimpahkan semua perhatian untuk dia. Nah itu sedikit banyak ya menyeimbangkan lah hal yang memang harus dirasakan atau dikorbankan oleh si anak. Jadi ada kekurangannya itu masing-masing tertutupi oleh kasih sayang itu Pak Balai. Kalau sudah tidak diperhatikan lalu dijadikan dengan pelajaran gitu malah parah ya gitu. Betul. Karena banyak sekali masalah yang harus dihadapi. Betul. Dan itu belum lagi kalau sakit gitu. Kalau anak ini sakit, masalahnya tambah banyak lagi. Betul. Di keluarga-keluarga ini. Betul. Yang Pak Gunawan maksud adalah sakit yang berkepanjangan. Iya, sakit berkepanjangan atau kadang-kadang harus diimunisasi kan bisa sakit gitu. Iya. Anak ini panas badannya dan seterusnya. Ini ibu yang baru ini harus mencurahkan perhatian lebih banyak kepada anaknya ini. Betul Pak Gunawan. Ya, tapi dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan untuk meneguhkan kita, meneguhkan pendengar? Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dan firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang kita lakukan pada anak pada masa kecilnya berdampak panjang. Jika kita mendidiknya dengan benar dan baik, maka dia besar ia akan membawa dan mempraktekkan apa yang diterimanya. Tugas menjadi orang tua adalah berat ya. Apalagi bagi orang tua baru. Ini kita takut salah, takut merugikan anak, tapi kita ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita akan akhiri dengan janji Tuhan di Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan akan menuntut kita lewat firman-Nya, dan dia akan terlibat di dalam hati, baik hati kita maupun hati kita. Ya memang kita tidak berjuang sendirian di dalam membesarkan anak ini. Tuhan pasti yang mengaruniakan anak kepada kita itu pasti juga memberikan kekuatan kepada orang tua baru ini. Terima kasih sekali Pak untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang tua baru dan tantangannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan datang.